Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ataria Insina, NIM 1905520042. Saya adalah mahasiswi Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Dengan mata kuliah audit bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang APU PPT. Sebelum memulai pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya dalam presentasi kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Steny Angela. Saya dari A1 Akuntansi, NIM 1905520009. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Tikubang Semarang. Perkenalkan, nama saya Nurus Juliana, NIM 1905520041. Saya mahasiswi dari semester 6 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kelas A1 Akuntansi. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK. OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai otoritas jasa keuangan. Identifikasi calon nasabah. Untuk mengetahui profil calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disingkat APU. PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, pencucian uang, dan pendanaan terorisme bagi calon nasabah yang perseorangan atau natural person. Identitas yang memuat, yang pertama nama lengkap termasuk nama alias jika ada. Yang kedua, nomor dokumentasi identitas atau nomor dokumen identitas. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai dengan identitas dan alamat tempat tinggal lain jika ada. Selanjutnya, tempat dan tanggal lahir. Selanjutnya, kewarganegaraan. Selanjutnya, pekerjaan. Selanjutnya, alat dan nomor telepon tempat kerja, jenis kelamin, status perkawinan, identitas pemilik manfaat, benefit owner jika ada, sumber dana, penghasilan rata-rata per tahun, dan maksud dan tujuan hubungan usaha transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Yang kedua, bagi calon nasabah korporasi.
yaitu nama, nomor izin dan instansi berkewenang, bidang usaha dan kegiatan, alamat kedudukan, tempat dan tanggal pendirian, bentuk badan hukum atau badan usaha, identitas pemilik manfaat benefit owner apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat benefit owner. Yang kedelapan, yang selanjutnya, sumber dana dan maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Bagi calon nasabah, perikatan lainnya, legal arrangement. Yang pertama, nama. Yang kedua, nomor izin dari Instagram berkewenang. Yang ketiga, alamat kedudukan. Yang keempat, bentuk perikatan, legal arrangement. Yang kelima, identitas pemilik manfaat, owner benefit. Beneficial owner apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat, beneficial owner. Yang keenam, sumber dana. Dan yang ketujuh, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. PJK di sektor perbankan dan PJK di sektor pasar modal wajib meminta. Yang pertama, seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi WIC, orang perseorangan, natural person, korporasi maupun perikatan lainnya. Legal arrangement yang melakukan transaksi paling sedikit 100 juta rupiah atau yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam satu kali maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Yang kedua, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, angka 1, huruf A, huruf B, dan huruf C. Bagi WIC orang perseorangan, natural person, yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, angka 1, dan angka 4 bagi WIC korporasi yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C, angka 1, dan angka 3 bagi WIC perikatan lainnya, legal arrangement, yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara. Untuk calon nasabah korporasi berupa usaha yang tergolong usaha mikro atau usaha kecil ditambah dengan yang pertama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak
untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Yang kedua, kartu NPWP bagi nasabah yang wajib untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang bersyaratkan oleh instansi yang berkewenang. PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling kurang meliputi untuk calon nasabah korporasi berupa yayasan. Yang pertama, izin kegiatan yayasan. Yang kedua, deskripsi kegiatan yayasan. Ketiga, struktur dan nama pengurus yayasan. Dan yang keempat, dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berkewenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK. Untuk calon nasabah korporasi selain perusahaan dan yayasan, baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang pertama, bukti izin dari instansi yang berkewenang. Yang kedua, nama korporasi. Yang ketiga, akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART. Yang keempat, dokumen identitas pihak yang berkewenang mewakili korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Untuk calon nasabah berupa perikatan lain atau legal arrangement. Yang pertama, bukti pendaftaran pada instansi yang berkewenang. Yang kedua, nama perikatan. Yang ketiga, akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART jika ada. Yang keempat, dokumen identitas pihak yang berkewenang mewakili perikatan lainnya, legal arrangement, dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Untuk calon nasabah berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing. PJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan tersebut. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didukung dengan dokumen meliputi yang pertama, surat penunjukan bagi pihak yang berkewenang mewakili lembaga, instansi atau
perwakilan dalam melakukan hubungan usaha. Yang kedua, spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha. Materi akan dilanjutkan oleh Mbak Ana. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai sesi keempat, yaitu mengenai CDD atau Customer Due Diligence. CDD sendiri yaitu merupakan uji tuntas, disebut juga dengan uji tuntas nasabah, yaitu merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau WIC. Dalam CDD tersendiri juga dikenal terdapat EDD, yaitu merupakan uji tuntas lanjut yang merupakan tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap calon nasabah, WIC atau nasabah yang beresiko tinggi termasuk PEP dan atau dalam area beresiko tinggi. Kemudian untuk pelaksanaan prosedur CDD sendiri oleh PJK atau penyedia jasa keuangan, jadi PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat, yaitu yang pertama, yaitu melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Pelaksanaan yang ketiga yaitu terdapat transaksi transfer dana sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan OJK ini. Kemudian pelaksanaan yang keempat yaitu terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme, atau yang terakhir PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa, atau pemilik manfaat atau beneficial owner. CDD sendiri dipersyaratkan bagi calon nasabah dan pemilik manfaat atau beneficial owner. Jadi PJK juga wajib melakukan CDD terhadap penerima manfaat dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait dengan polis asuransi segera setelah penerima manfaat atau beneficiary diidentifikasi atau ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama yaitu untuk menerima manfaat atau beneficiary yang telah diidentifikasi sebagai perorangan atau non-perorangan. Jadi PJK wajib meminta nama orang perseorangan atau natural person atau korporasi atau perikatan lainnya atau legal arrangement dari penerima manfaat beneficiary tersebut. Atau yang kedua yaitu untuk penerima manfaat atau beneficiary yang telah ditunjuk berdasarkan karakteristik atau berdasarkan cara lain. PJK wajib meminta informasi yang memadai mengenai penerima manfaat untuk meyakinkan bahwa PJK menerima informasi tersebut dapat digunakan untuk membuktikan identitas dari penerima manfaat pada saat pembayaran klaim asuransi. Pembahasan selanjutnya mengenai CDD sederhana, yaitu PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana ini dari prosedur CDD terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat risikonya terjadi pencurian atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji. Kriteria yang kedua yaitu calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya. Kriteria yang ketiga, nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah. Yang kelima, tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pengentasan kemiskinan. Dan yang terakhir, calon nasabah yang berdasarkan penilaian resiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik yang sederhana. Selanjutnya, PJK wajib untuk mengimplementasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur CDD sederhana. Prosedur CDD sederhana sendiri tidak berlaku apabila terdapat dugaan transaksi pencucian uang atau pendanaan terorisme atau tingkat risikonya yang meningkat. Kemudian PJK sendiri wajib untuk membuat dan menyimpan daftar nasabah yang mendapat pelakuan CDD sederhana. Dan dalam hal penggunaan rekening yang tidak sesuai dengan tujuan, maka PJK wajib melakukan prosedur CDD terhadap nasabah yang bersangkutan. Kemudian untuk pelaksanaan CDD pihak ketiga, PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah digunakan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Jadi dalam hal PJK menggunakan hasil CDD, maka PJK wajib untuk yang pertama memahami maksud dan tujuan hubungan usaha. Yang kedua, PJK wajib mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat atau beneficial owner. Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap berada pada PJK tersebut. Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga, yaitu yang pertama, PJK wajib sesegera mungkin untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD. Kemudian yang kedua, PJK wajib memiliki kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis. Yang ketiga, PJK wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumentasi pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PJK dalam rangka penerapan program APU PPT. Yang keempat, PJK wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan penyedia jasa atau barang dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, PJK wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal. Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan konglomerasi keuangan atau financial group yang sama, maka PJK atau perusahaan induk harus mempertimbangkan persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, konglomerasi keuangan atau financial group menerapkan ketentuan CDD, penata usahaan, dokumen, dan program APU PPT sebagaimana yang diatur dalam peraturan OJK ini. Yang kedua, terhadap implementasi atas CDD, penata usahaan, dokumen, dan program APU PPT dilakukan pengawasan konglomerasi keuangan atau financial group oleh otoritas yang berwenang. Dan yang ketiga, terhadap negara beresiko tinggi atau high risk countries telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai unit APU PPT berdasarkan kebijakan program APU PPT di tingkat konglomerasi keuangan atau financial group. Kemudian apa saja untuk metode verifikasinya? Yaitu yang pertama,
wawancara dengan calon nasabah. Jadi, PJK ini dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan atau dokumen pendukung yang diterima. Kemudian metode verifikasi yang kedua, dalam hal terdapat keraguan, meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran data calon nasabah. Kemudian yang ketiga, verifikasi dengan menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan atau pemilik manfaat atau beneficial owner apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat sebelum membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. Kemudian metode verifikasi yang terakhir dalam hal PJK telah menerapkan prosedur manajemen risiko. PJK dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai transaksi keuangan mencurigakan. Merujuk pada FATF, dalam konteks Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU PPT PPU yang menjelaskan bahwa transaksi keuangan mencurigakan atau TKI meliputi jadi apa saja, yaitu yang pertama, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Kemudian yang ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau yang terakhir, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Kemudian, beberapa indikator umum yang termasuk dalam transaksi keuangan mencurigakan antara lain, yaitu yang pertama, tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas. Yang kedua, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran. Atau yang terakhir, aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran. Kemudian ada transaksi keuangan tunai, jadi tetap merujuk pada FATF dalam konteks Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan atau uang logam, nilainya dalam jumlah paling sedikit 500 juta rupiah, atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah beresiko tinggi. PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah calon nasabah, serta pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi. Kriteria berisiko tinggi tersebut dapat dilihat dari yang pertama, latar belakang atau profil calon nasabah, serta pemilik manfaat atau WIC apakah termasuk dalam nasabah berisiko tinggi atau high risk customer. Yang kedua yaitu produk sektor jasa keuangan yang tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Yang ketiga yaitu
transaksi dengan pihak yang berasal dari negara beresiko tinggi atau high risk countries. Yang keempat, transaksi tidak sesuai dengan profil. Yang kelima, termasuk dalam kategori PEP. Yang keenam, bidang usaha calon nasabah serta pemilik manfaat atau WIC, termasuk usaha yang berisiko tinggi atau high risk business. Yang ketujuh yaitu negara atau teritori asal, domisili atau dilakukannya transaksi calon nasabah serta pemilik manfaat atau WIC, termasuk negara yang berisiko tinggi atau high risk countries. Yang kedelapan yaitu tercantumnya calon nasabah serta pemilik manfaat atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Serta yang terakhir, yang kesembilan, yaitu transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah serta pemilik manfaat atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan apakah nasabah serta pemilik manfaat atau WIC adalah PEP. Dalam hal calon nasabah serta pemilik manfaat atau WIC tergolong beresiko tinggi termasuk PEP, PJK wajib melakukan EDD. Materi selanjutnya yaitu PEP atau Politically Exposed Person. PEP asing dan domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara. PEP sendiri dibagi menjadi dua, yaitu PEP asing dan PEP domestik. PEP asing selain menerapkan proses CDD, PJK wajib memenuhi ketentuan tertentu. Ketentuan tertentu tersebut yaitu: pertama, memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah nasabah atau pemilik manfaat telah memenuhi kriteria PEP tersebut. Yang kedua, menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan nasabah serta pemilik manfaat atau WIC tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan EDD secara berkala, paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai nasabah atau pemilik manfaat atau beneficial owner, sumber dana, dan sumber kekayaan. Yang keempat yaitu pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha, antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi. Pejabat senior tersebut berwenang untuk yang pertama, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon nasabah serta pemilik manfaat atau WIC yang tergolong berisiko tinggi. Wewenang yang kedua yaitu membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan calon nasabah serta pemilik manfaat atau WIC yang tergolong berisiko tinggi. Sedangkan pada PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting dalam organisasi internasional
Selain menerapkan proses CDD, PJK wajib memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu: yang pertama, PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah nasabah atau pemilik manfaat telah memenuhi kriteria PEP. Yang kedua, dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara PJK dengan nasabah atau pemilik manfaat tersebut. Dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan nasabah dan atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk countries yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan. PJK wajib melakukan EDD dengan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait. PJK mengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, identitas nasabah. Yang kedua, lokasi usaha bagi nasabah perusahaan. Yang ketiga, profil nasabah. Yang keempat, frekuensi transaksi. Yang kelima, kegiatan usaha nasabah. Yang keenam, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan. Yang ketujuh, produk, jasa, dan jaringan distribusi atau delivery channel yang digunakan oleh nasabah. Serta yang kedelapan, yang terakhir, yaitu informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.